Nah, sekarang akan kita bahas keadaan isim tabdilnya. Jadi ini fokusnya keadaan isim tabdilnya. Isim tabdilnya gimana keadaannya? Ya, sekarang kita bahas keadaan isim tabdil. Isim tabdil memiliki 4 keadaan. Memiliki 4 keadaan. Yang pertama, kosong dari al dan idhofah. Kalau kosong dari al, berarti dia nakiroh. Tidak didoli al, dari nakiroh. Terus, dan idhofah, berarti dia juga tidak mudhof. Tidak didoli al, dan tidak sebagai mudhof. Pada posisi ini, harus memufrodkan dan memuzakarkan isim tabdil. Kalau posisinya seperti ini, alias isim tabdil tidak didoli al dan juga tidak mudhof, maka dia harus mufrad dan muzakkar. Kemudian serta mendatangkan setelahnya mufadzul alaih yang majrur dengan min. Perhatikan, serta mendatangkan setelahnya mufadzul alaih. Gampangnya mufadzul alaihnya itu majrur dengan didhoi huruf jar min. Contoh, at-ta'iratu asra'u minal kitor. Lihat, asra ini kan kosong dari al atau tidak didhoi al nakiroh dan dia juga tidak idhofah, tidak mudhof, maka dia harus mufrad, bentuknya mufrad, kemudian mudzakkar, setelahnya mufadzul alaihnya didhoi min. Pesawat itu lebih cepat dari kereta. Lagi, at-ta'iratu asra'u minal quturi. Pesawat-pesawat itu lebih cepat dari kereta-kereta. Asra'u. Ini kosong dari al atau nakirah dan tidak idhofah, tidak mudhaf, maka dia mufrad, mudzakkar, dan setelahnya ada min. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ditakrif dengan al, maksudnya dia ma'rifat. Ma'rifat dengan al. Ma'rifat dengan didahului alif lam. Isim tabdilnya ma'rifat dengan didahului alif lam. Pada kondisi ini wajib mengikuti mufaddal. Wajib mengikuti mufaddal. Dan tidak menyebutkan mufaddal alaih. Dan tidak ada mufaddal alaihnya. Tidak ada yang dibandingkannya. Kalau yang bertanya, kenapa kok harus mengikuti mufaddal? Ya, karena dia nanti posisinya sebagai naat. Contoh, al-ahul akbaru zakiyun. Lihat, al-akbaru. Ini isim tabdil, tapi didahului alif lam untuk ma'rifat dengan al, maka dia mengikuti mufaddalnya. Mufaddal adalah al-ahu. Di sini tidak disebutkan mufaddal alif. Zakiyun bukan mufaddal alif. Kan saudara yang besar atau kakak itu zakiyun, cerdas. Enggak ada mufaddal alif. Ya, ini kalau didahului alif lam untuk ma'rifat dengan al. Contoh lagi, al-ukhtul kubra zakiyatun. Lihat isim tabdilnya sini kubra. Kenapa enggak akbar? Kalau akbar itu kan mudzakkar. Sementara di sini mufaddalnya mu'anas perempuan. Al-ukhtu kan mu'anas perempuan.
maka isim tafdilnya ngikut ke bentuk muannas, yaitu al-kubro. Karena dia nanti posisinya sebagai apa? Sebagai naat. Perempuan tertua itu pintar. Lagi. Al-akhwatul kubroyatu zakiyatun. Lihat, kubroyatu ini isim tafdilnya. Dia ma'rifat dengan al, maka dia mengikuti fadolnya. Fadolnya jamak muannas, maka isim tafdilnya ikut ke jamak muannas. Lagi. Ittafaqatid dawlatanil utmayani. Utmayani ini isim tafdil. Dia ma'rifat dengan al, maka dia mengikuti mufaddalnya, yaitu musanna. Perhatikan baik-baik. Demikianlah mentaknis. Mentaknis itu menjadikan mu'anas. Dan menjamak taksirkan isim tafdil. Atau menjamakkan isim tafdil. Itu hukumnya kembali ke sama. Maksudnya, ya kita nggak bisa membuat-buatnya. Cara mentaknisnya dan cara menjamak taksirnya kita cukup mengikuti orang Arab saja. Mengikuti kamus. Mengikuti kitab-kitab yang ada. Tidak bisa kita buat-buat sendiri. Tapi dikatakan taknisnya dan taksirnya kadang tidak sama. Kalau tidak sama berarti bisa dibuat. Tapi ini kadang. Misalnya atrof dan asrof. Dengan demikian, kecocokan jenis dan jumlah tergantung kepada sama, maka kita katakan ar-rajulul asyraf wal mar'atul asyraf. Ala kulihat, maksudnya gini, bahasanya isim tafdil yang didahului al atau marifat, nanti dia posisinya sebagai naat. Dan sebagai naat, maka harus mengikuti man'utnya. Mengikuti man'utnya atau mengikuti mufaddalnya. Baik dari sisi jenisnya maupun dari sisi apa jumlahnya. Itu mengikuti man'utnya atau mufaddalnya. Intinya begitu. Kemudian yang ketiga, isim tafdil sebagai mudhaf, isim tafdilnya mudhaf kepada isim nakirah. Isim tafdilnya mudhaf, tapi kepada isim nakirah. Pada kondisi ini wajib memufradkan dan memudzakarkan isim tafdil. Ya, dalam kondisi ini wajib memufradkan dan memudzakarkan isim tafdil. Di mana mudhaf ilaihnya mencocoki mufaddal. Lihat. Contoh Alkitabu afdalu sodikin. Lihat. Afdal ini isim tafdil. Dia apa? Dia mudhaf ke isim nakirah. Maka jadinya afdal. Dia mufrad dan dia mudzakkar. Alkitabani afdalu sodiqaini. Lihat, alkitabani musanna. Sodiqaini musanna. Tapi isim tafdilnya tetap mufrad mudzakkar. Al-kutubu afdalu asdiqa. Al-kutub jama'. Asdiqa jama'. Tapi isim tafdilnya tetap mufrad mudzakkar. Ini kalau isim tafdilnya mudhaf ke isim nakirah. Posisi yang keempat atau keadaan keempat,
Isim tafdilnya dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Maka pada kondisi ini boleh mencocoki atau tidak, boleh sama atau tidak dengan sebelumnya. Isim tafdilnya boleh sama dan juga boleh tidak dengan mufaddolnya. Boleh sama dan boleh tidak. Ketika dia mudhaf ke ma'rifat. Contoh, antuma afdalun nasi. Afdalun nasi mudhaf ke ma'rifat. Antuma musanna. Afdalu mufrad mudzakkar. Atau boleh juga antuma afdolan nasi. Antuma musanna, afdola isim tafdilnya musanna. Ini boleh mencocoki mufaddalnya dan boleh tidak. Antum afdalun nasi boleh juga, atau antum afadilun nasi. Antum kan jama, afdalu mufrad mudzakkar. Kalau afadilu jama. Antunna afdalun nasi atau antunna fudlayatun nasi. Ya boleh mufrad mudzakkar, boleh ngikut ke mufaddalnya, jenis dan jumlahnya. Nah, inilah keadaan isim tafdil. Jadi keadaan pertama intinya kita simpulkan, keadaan pertama kosong dari al dan idhofah, dia tidak didoli al atau nakirah dan tidak mudhaf. Keadaan kedua dia ma'rifat dengan al atau didoli alif lam. Ketiga mudhaf ke isim nakirah, mudhaf tapi ke isim nakirah, dan keempat mudhaf kepada isim ma'rifat. Nah, tadi ada perbedaan kondisinya. Nah, sekian, mudah-mudahan bisa difahami.